Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Winnie Oktava Iza SPD. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Kimia, Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMK Miftahul Huda Rawalo pada kelas 10 Kimia Industri dengan mapel Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial pada materi pemisahan campuran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mas Arif, silakan disiapkan. Duduk siap gerak, berdoa mulai. Pembelajaran pada hari ini, mari kita nyanyikan lagu wajib. Silahkan semuanya berdiri. Semuanya sudah siap? Dilihat di sekitaran kalian masih ada sampah atau tidak. Kalau sudah tidak ada, kalau ada silakan dibuang. Kalau sudah tidak ada, kita lanjutkan ke selanjutnya. Semuanya berangkat ya? Berangkat. Semua hadir ya? Hadir. Oke. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita ingat-ingat dulu pertemuan kita pada minggu sebelumnya. Masih ingat minggu sebelumnya apa yang kita laksanakan? Masih. Apa? Penyaringan air dari sekolah. Oke, ini yang kalian lakukan pada minggu kemarin ya, saya play lagi, yaitu penyaringan sederhana air sekolah yang keruh dengan menggunakan penyaring sederhana. Kalian buat sendiri kemarin. Nah, menurut kalian, pemisahan yang sudah kalian lakukan pada video atau pada yang sudah kita lakukan minggu kemarin itu termasuk ke dalam pemisahan apa? Jenis filtrasi. Oke, jadi kemarin kita sudah melaksanakan salah satu pemisahan namanya filtrasi. Oke. Kalian yang sering membantu ibu di rumah, santan yang akan dicampurkan ke masakan. Bisa kalian lihat di situ prosesnya. Siapa itu? Dari kelapa yang dapat. Kemudian setelah itu nanti kita tambahkan dengan air. Kita lihat dulu prosesnya. Untuk kelapanya. Kemudian tadi yang kedua dicampurkan dengan air. Penyaringan atau tadi filtrasi. Oke. Terus, nah ada ibu lagi ngapain ini? Mama di rumah ya, lagi ngapain itu di situ? Jemur. Menjemur.
Ya kan? Oke, ketika kalian mencuci baju kemudian dijemur seperti video yang di depan, apa yang akan terjadi setelah beberapa waktu? Kering. Mengapa bisa kering? Terus semua basah. Nah, airnya atau kandungan air yang di baju akan aromanya Cilacap yang sering keteluk penyu. Pepek. Nah, kita lihat apa yang dilakukan adiknya di situ. Renang. Kira-kira akan tertelan atau enggak airnya? Iya. Apa yang dirasakan? Asin. Mengapa kok bisa asin? Ada kandungan apanya itu? Garam. Airnya berasa asin. Nah, ini yang nyerempet atau yang berhubungan dengan apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Itu apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Tambah pembuatan garam. Ada yang tahu prosesnya? Dijemur dari air apa tadi? Air laut, kemudian dijemur, setelah itu terbentuk garamnya. Oke, menurut kalian ini masuk ke prinsip apa? Sudah tahu kan? Atau evaporasi ada penguapan ya di situ ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini atau apa yang mau kita pelajari, nanti kalian itu mampu menganalisis tentang cara pemisahan campuran. Kemudian kalian juga mampu membuktikan pembuatan garam NaCl melalui proses filtrasi, evaporasi, dan kristallisasi melalui percobaan sederhana. Nah, rancangan penilaian yang akan Ibu nilai pada hari ini hampir sama dengan yang sudah-sudah, yaitu kognitif dari LKPD dan soal evaluasi, kemudian afektif dari sikap efektif atau sikap itu dari observasi, kemudian psikomotor dari diskusi dan presentasi. Nah, tadi ada yang sudah menyebut kenapa air laut rasanya asin, itu wallahi atau hanya Allah yang tahu, tapi Allah sudah menyebutkan di Quran surat Al-Furqan ayat 53. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Nah, itu ada di Al-Quran bahwa air di laut ada yang berasa asin atau relatif semuanya berasa asin. Mau di laut belahan timur maupun belahan barat sudah Allah ciptakan berasa asin. Nah, kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu bagikan dulu LKPD-nya untuk setiap kelompok. Ayo, Camdani, silakan dibacakan. Orientasi peserta didik pada masalah. Garam adalah suatu kumpulan senyawa kimia dengan penyusun terbesar adalah natrium klorida atau NaCl. Garam tergantung pada kandungan NaCl-nya. Kandungan NaCl tergantung pada lokasi di mana air laut yang diambil, dan jenis dasar tambak atau meja garam akan mempengaruhi kualitas garam yang dihasilkan. Meja garam adalah lahan yang digunakan untuk pembuatan garam atau yang sering disebut dengan pengkristalan. Meja garam yang dipakai oleh petani garam sejak dahulu adalah meja garam tanah. Garam merupakan suatu produk yang dihasilkan dari air laut. Indonesia memiliki laut yang luas, akan tetapi Indonesia masih harus mengimpor garam dari negara lain. Sementara kebutuhan garam nasional dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan pertambangan penduduk dan perkembangan industri di Indonesia. Hal ini menandai bahwa masih kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan air laut untuk menjadi garam. Padahal untuk membuat suatu produk garam tidaklah begitu sulit. Hal ini bisa kita pelajari bersama. Oke, terima kasih. Jadi kalian bisa baca di situ ada masalah yang diangkat di situ mengenai garam. Sebenarnya Indonesia itu kan lebih banyak terdiri atas laut daripada daratannya. Nah, berarti Indonesia berpotensi nih untuk membuat garam sendiri, hanya saja belum semua atau tidak terlalu banyak tambak-tambak garam di sekitaran laut. Kemudian
Jadi tahun ke tahun pertambahan penduduk maupun pertambahan industri itu yang mengakibatkan semakin banyaknya konsumsi garam, tapi yang bisa Indonesia penuhi sendiri itu masih kurang. Jadi masih ada masalah import garam dari luar negeri. Nah, ini yang harus kita selesaikan pada pagi hari ini. Bagaimana cara kita membantu atau bisa melaksanakan atau membuat garam sendiri. Oke, seperti biasa di situ ada beberapa kolom yang perlu kalian isi. Nanti silahkan dibagi, ada yang mempersiapkan prakteknya, ada yang mempersiapkan diskusi kelompoknya. Yang pertama ada identifikasi masalah, ada what, who, when, where, why, how. Silahkan dibuat dari bacaan yang di atas. What misal apa, penyebab, misal kekurangan garam. Kemudian who siapa, silahkan nanti dibuat pertanyaannya siapa. Di situ nanti sampai ke bagaimana. Kemudian jangan lupa tentukan masalahnya. Salah satu penentu masalah yang nanti berhubungan dengan pembuatan garam. Tentukan penentuan akar masalahnya, dan yang terakhir penentuan solusi masalah. Kemudian nanti silahkan cari jawaban dari internet dan silahkan berdiskusi. Kemudian setelah itu lakukan percobaan sederhana. Nanti kalian isi tabel penyelidikan dan diskusi kelompok. Di situ ada istilah tabel nomor 1 sampai nomor 9. Silahkan diisi prinsip kerjanya seperti apa dan contohnya seperti apa. Kita masuk ke kegiatan percobaan sederhana. Tujuannya di situ adalah mampu membuktikan bahwa pembuatan garam atau NaCl melalui proses filtrasi, evaporasi, dan kristalisasi melalui percobaan sederhana. Alat dan bahan yang nanti kalian siapkan sudah ada di lab, yaitu gelas kimia 200 ml 2 buah, cawan penguapan 1 buah, batang pengaduk 1 buah, pipet tetes 1 buah, kaca arloji 1 buah, pemanas spiritus 1 buah, kasa dan kaki 3 1 buah, corong kaca 2 buah, dan gelas ukur 50 ml 1 buah. Bahannya nanti ada air laut di belakang, itu sudah ada air laut. Nanti kalian ambil sekitar 100 ml dulu untuk disaring. Kemudian yang kedua, kertas saring sebanyak 2 lembar. Nanti ambil kertas saring yang berbentuk lingkaran. Kemudian langkah kerjanya, yang pertama siapkan alat dan bahan. Ambil air laut sebanyak 50 ml. Kemudian saring air laut dengan menggunakan corong yang sudah dilapisi dengan kertas saring. Yang keempat, hasil saringan air laut tersebut ambil sebanyak 30 ml. Menggunakan gelas ukur, kemudian tuangkan ke cawan penguapan. Selanjutnya panaskan cawan penguapan dengan pemanas spiritus. Tunggu hingga air menguap dan habis serta terbentuk kristal putih. Kemudian nanti timbang kristal putih yang terbentuk, amati setiap perubahan dan pada setiap langkah. Kemudian catat pada tabel pengamatan. Tabel pengamatannya ada di situ. Nanti silakan diisi warna air laut sebelum kalian saring seperti apa, warna air laut setelah disaring. Kemudian air laut ketika dipanaskan seperti apa, kemudian hasil setelah air laut dipanaskan hingga menguap semua seperti apa, kemudian massa garamnya terbentuk. Untuk pembahasan silakan tulis atau jawab pertanyaan di bawah itu, ada kolom jawab pertanyaan, kemudian simpulan juga ada kolom simpul. Oke, ada yang ditanyakan sebelum kalian mengerjakan atau nanti pada saat pengerjaan ya? Oke, silakan dibagi mana yang bagian mengerjakan LKPD, mana yang bagian menyiapkan praktek. Silakan memulai praktek masing-masing.
1,1 yang kosong. Tiga puluh.
berapa? 41 Pas. 41 Mungkin sekitar 41-an. Pas 1 koma? Ditulis di urutan berat kosongnya pas 1 koma 2. Jadi 30. Diberesin contohnya tulis diberesin udah garamnya aja yang ini sama cawan pengumumannya dicuci dulu alat yang lain bakar spiritus sama itu semua ya segini digeser. Oke, kita mulai untuk presentasinya. Kelompok siapa sebelum saya tunjuk yang sudah siap untuk maju mempresentasikan? Silakan ke depan. Kelompoknya siapa? Maju. Apa? Oke, kelompoknya Diva dan teman-teman. Yuk, silakan maju. Garamnya boleh sambil di bawah untuk dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pemisahan yang bahwa garam lalu dari air laut identifikasi masalah. Apa yang menyebabkan air laut menjadi asin? Siapa yang mengelola garam? Kapan praktikum pembuatan garam dilakukan? Di mana tempat pembuatan garam? Mengapa air laut bisa berubah menjadi garam? Bagaimana cara mengubah air laut menjadi garam? Penentuan masalah. Bagaimana cara mengubah air laut menjadi garam? Penentuan akar masalah. Karena Indonesia masih mengimpor garam. Penentuan solusi masalah dengan melakukan percobaan sederhana pembuatan garam. proses filtrasi. Penyelidikan dan diskusi kelompok. 1. Jenis pemisahan campuran sublimasi. Prinsip kerja perubahan dari benda padat ke gas. Contohnya pemisahan kapur barus yang bercampur dengan pasir. 2. Evaporasi. Proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Contohnya pembentukan garam laut. 3. Filtrasi. Penyaringan untuk memisahkan antara larutan dan padatan. Contohnya penyaringan air kotor dengan berbagai bahan penyaring untuk memperoleh air bersih. 4. Destilasi. Pemisahan campuran dengan
hidrografi, pemisahan campuran yang memanfaatkan perbedaan pola pergerakan antara fase diam dan fase bergerak pada suatu benda. Contohnya pengamatan adanya zat klorofil dalam perusahaan daun. 6. Ekstraksi, proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan pelarutan zat terlarut di dalam pelarut yang berbeda. Contohnya pada pembuatan jamu yang berasal dari berbagai bahan alam. 7. Kristalisasi, pemisahan larutan dengan cara membentuk zat padat baru atau kristal dengan suatu larutan homogen melalui pemanasan. Contohnya pembuatan gula dari larutan tebu. 8. Sentrifugasi, proses pemisahan larutan berdasarkan perbedaan berat jenis zat. Contohnya pemisahan darah dari campuran plasma darah. 9. Dekantasi, pemisahan campuran zat padat yang berukuran besar dengan zat cair. Contohnya pemisahan minyak dengan air. Kegiatan percobaan sederhana. Warna air laut sebelum disaring yaitu keruh. Warna air laut setelah disaring menjadi jernih. Air laut ketika dipanaskan menguap menjadi garam. Hasil produk setelah air laut dipanaskan hingga menguap semua menjadi garam. Massa garam yang terbentuk 0,8 gram. Pembahasan, apakah ada perbedaan warna air laut sebelum dan sesudah disaring? Dijelaskan. Ada. Sebelum disaring berwarna keruh, sesudah disaring menjadi jernih. Apa produk yang terbentuk pada saat air laut menguap habis, yaitu garam. Berapakah massa garam yang terbentuk? 0,8 gram. Tuliskan rumus kimia dari garam dan fungsinya. NaCl, fungsinya yaitu untuk memberi rasa asin pada masakan. Sebutkan proses pemisahan apa saja yang terdapat pada percobaan tersebut. Evaporasi, filtrasi, dan kristalisasi. Kesimpulan, berdasarkan permasalahan yang telah kami rumuskan yaitu bagaimana cara mengubah air laut menjadi garam, maka dapat kami simpulkan bahwa metode yang dapat dilakukan untuk menghasilkan garam dari air laut yaitu dengan cara melakukan percobaan pembuatan garam sederhana. Ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Tidak ada? Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok yang di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kristalisasi garam. 1. Identifikasi masalah. Apa yang menyebabkan pasokan garam kurang? Siapa yang mengimpor garam dari negara lain? Kapan kebutuhan garam nasional meningkat? Di mana para petani membuat garam? Mengapa Indonesia harus mengimpor garam? Bagaimana cara membuat garam sederhana? Penentuan masalah. Bagaimana cara membuat garam sederhana? Penentuan akar masalah. Indonesia masih mengimpor garam. Penentuan solusi masalah. Melakukan evaporasi dan kristalisasi garam sederhana. Jenis pemisahan campuran. Sublimasi, prinsip kerjanya padat menjadi gas. Contoh kapur barus. Evaporasi, air menjadi uap. Contoh menjemur pakaian. 3. Filtrasi, penyaringan. Contoh penyaringan air sederhana. 4. Destilasi, pemisahan campuran. Contoh pemisahan minyak miri. 5. Kromatografi, pemisahan campuran. Contoh pemisahan air dan alkohol. 6. Ekstraksi zat cair menjadi kristal. Contoh ekstrak jahe. 7. Kristalisasi cair menjadi kristal. Garam dapur. Sentrifugasi, pemisahan campuran. Contoh pemisahan bubuk kapur dari air. 9. Dekantasi, penyaringan. Contoh air dengan pasir. Tabel hasil pengamatan. Warna air laut sebelum disaring yaitu keruh. Warna air laut setelah disaring jadi jernih. Air laut ketika dipanaskan
silakan untuk kelompok yang satu depan. Dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar gak ngantuk, ice breaking dulu yuk. Seperti biasa, kalau ibu bilang tepuk selamat pagi, tepuk berapa? 1 kali. Siang 2 kali, kemudian malam 3 kali. Oke. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat malam, selamat pagi. Ya, kita masuk ke penguatan atau penjelasan tentang apa yang sudah kita laksanakan pada pagi hari ini. Jadi kalian tadi sudah ngapain tadi? Berarti membuat atau pembuatan garam secara sederhana. Bahannya apa saja? Air laut. Kemudian ada kata saring di situ. Dan alat bahannya sudah ada di situ semua. Nah, kita satu persatu, kita lihat satu persatu. Ini untuk sublimasi, kemarin sudah sedikit dijelaskan atau sudah kalian tulis di situ. Sublimasi merupakan peristiwa pemisahan campuran antara zat padat dengan zat lainnya yang punya sifat yang mudah menyublim. Contohnya paling gampang yang ada di rumah kalian, yaitu adalah apa tadi? Kapur barus. Kemudian yang kedua evaporasi. Lah tadi di praktek yang sudah kalian laksanakan ada tahap evaporasi atau tidak? Ada. Pada saat apa tadi? Memanaskan air laut. Nah, itu yang namanya evaporasi. Kita panaskan si air supaya menguap. Nah, penguapan nanti akan menciptakan kristal, yaitu kristal-kristal NaCl atau garam. Kemudian ada proses filtrasinya tidak? Ada di air laut yang kalian saring. Disaring tadi sudah kalian tulis. Sebelum disaring warnanya keruh. Setelah disaring warnanya lebih jernih. Ini biasanya untuk memisahkan kotoran atau misalkan air laut itu biasanya tercampur apa? Pasir gitu. Ada pengotor-pengotornya lah. Penyaringan itu untuk menyaring si pasir-pasir tadi supaya tidak nantinya ketika dipanaskan tidak tercampur dengan garam yang terbentuk. Itu ada proses filtrasi. Kemudian yang keempat ada proses destilasi. Ini pemisahan campuran dengan cara penguapan yang disertai dengan pengembunan. Ini biasanya dilakukan terhadap 2 jenis larutan dengan titik didih yang berbeda. Biasanya mau dipisahkan nih antara minyak dengan air. Nah, airnya nanti diuapkan terlebih dahulu, nanti akan tertinggal minyaknya. Tuh. Kemudian ada kromatografi. Ini proses pemisahan campuran memanfaatkan perbedaan pola pergerakan antara fase diam dan fase bergerak pada suatu benda menyerap biasanya, atau bisa digunakan pada proses zat klorofil dalam rebusan daun. Kemudian ada ekstraksi. Ini untuk memisahkan suatu zat berdasarkan perbedaan pelarutan zat terlarut di dalam pelarut yang berbeda. Ini yang biasa kita laksanakan di lab itu, biasanya ada ekstraksi minyak kemiri. Jadi dari kemiri kita ambil minyaknya. Kemudian kristalisasi, ini yang tadi proses ketika apa? Kalau yang kita praktekkan tadi, air lautnya menjadi garam. Ini termasuk atau masuk ke proses kristalisasi, perubahan dari zat cair membentuk zat padat baru atau dia mengkristal. Contohnya sama tadi di gula dari air tebu bisa, atau dari tadi air laut menjadi garam. Sentrifugasi ini proses pemisahan larutan berdasarkan perbedaan berat jenis zat. Contohnya itu pada pemisahan darah dan plasma darah. Terakhir ada dekantasi, adalah proses pemisahan campuran zat padat yang berukuran besar dengan zat cair. Biasanya diendapkan dulu, baru agak dimiringin. Nah, nanti biasanya benda-benda yang mengendap itu tertinggal di wadah satu, yang liquid atau yang cair pindah ke wadah yang kedua. Manfaat umumnya adalah yaitu untuk memperoleh zat yang lebih murni atau zat yang diinginkan dari suatu campuran. Misalnya air laut tadi sangat berbahaya jika langsung dikonsumsi. Nah, biasanya bisa diolah untuk menghasilkan garam yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini tadi
apa saja yang telah kalian laksanakan di praktek. Ada jenis pemisahan filtrasi tadi, memisahkan kotorannya dulu, kemudian evaporasi penguapannya, kemudian kristalisasi sehingga terbentuk garam. Oke, kita masuk ke soal evaluasi. Silakan buka kahoot masing-masing. Silakan enter-nya tuh 5158071. Comel gede-gede. Sudah? Sudah? Ada yang masih mencoba masuk? Oke, kita mulai. Pertanyaannya ada di sini semua, jawabnya yang di handphone masing-masing ya. Jadi perhatikan pertanyaan di depan, baru menjawab di handphone masing-masing. Sudah mengisi soal evaluasi. Nah, sekarang refleksi. Biasanya kalian menyebutkan refleksinya. Sekarang gantian kalian membuka ke Mentimeter. Nah, silahkan buka Mentimeter. Mentimeter. Silahkan klik yang paling atas, kemudian di paling atas ada enter kode. Di bagian atas ada enter kode ya Mbak? Paling atas.
jujur saya tidak senang. Oke. Ya sudah mengenter kode, sudah ada pertanyaan pertama yang dimunculkan di situ. Apakah kamu senang atau tidak senang dengan materi pembelajaran hari ini? Kemudian klik mengapa. Boleh satu kalimat di situ atau kalau nggak cukup, misal yang atas ditulis senang, bawahnya kalian tulis karena. Nanti akan muncul. Nah, iya tulis. Biasanya jawaban yang sama persis dia akan muncul banyak. Bagaimana pendapatmu tentang penyampaian materi pelajaran pada hari ini? Silakan diisi di situ. Ada 3 ya kayaknya ya. 2. Oke, silakan diinput di situ. Misal. Kemudian saran untuk kedepannya mau seperti apa pembelajaran yang kalian inginkan? Terima kasih untuk refleksinya pada pagi hari ini. Oke, kita berada di akhir pembelajaran. Untuk tugas kalian di rumah, silakan pelajari kembali tentang seluruhnya perubahan dari awal sampai terakhir. Kemudian silakan dibuat rangkuman dari mulai zat dan perubahan, kemudian campuran sampai ke pemisahan campuran, silakan dibuat rangkuman. Kemudian yang bisa kita simpulkan pada hari ini apa saja? Hari ini kita